melayani, rindu terus mengasihi Engkau Tuhan. Karena kami tahu bahwa Tuhan, Engkau Tuhan yang bukan hanya duduk di tahta dan tinggal diam di sorga menantikan kami, tapi Engkau Allah yang justru bersama dengan kami, bertata dalam hati kami, bekerja, memimpin, membentuk, menuntun setiap kami. Engkau Allah yang tak pernah lelah Tuhan untuk terus mengasihi Engkau, mengasihi kami. Sehingga setiap kami Tuhan semakin hari bertumbuh, semakin mengasihi Engkau. Kasih setiamu lah Tuhan yang membuat kami ketika jatuh berani bangun. Ketika kami lelah, kami mau tetap semangat untuk mengasihi dan melayani Engkau. Karena kasih karuniamu Tuhan dan kesetiaanmu lah yang tak terkalahkan oleh apapun, bahkan termasuk kesalahan kami. Yang membuat kami percaya Tuhan, bahwa kami akan mengakhiri hidup kami tetap sebagai hamba-Mu, tetap sebagai milik-Mu, tetap sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih biarlah kami boleh belajar pada hari ini. Kamu pimpin, kamu sertai setiap kami yang mendengarkan. Berkati hamba-Mu yang sangat tidak sempurna, yang berdosa ini Tuhan. Sembunyikan di belakang salib-Mu dan kiranya biarlah setiap kami boleh melihat kemuliaan dan kasih Tuhan yang telah dinyatakan melalui Kristus di atas kayu salib. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Ya, shalom. Ya, saya agak sedikit terbeban pada hari ini untuk boleh sharing firman Tuhan. Karena yang mengiring pujian adalah Ibu Gembala, Bapak Ibu ya. Nah kalau khotbahnya gak bagus kan aneh gitu. Jadi sungkan saya. Baik, kita akan sama-sama belajar Bapak Ibu. Ya kan, saya terinspirasi dengan judul ya kan dari sebuah buku, You Are Not Your Own. Tapi sebenarnya saya lebih terinspirasi dari 2 minggu yang lalu saya belajar tentang Yunus, ya kan ada satu seri rangkaian khotbah tentang Yunus yang dibawa oleh Dr. Paul Tripp, ya salah satu penulis favorit saya, ya kan ada satu buku renungan yang sangat bagus, ya kan judulnya Kasih Karunia Setiap Pagi ya, jadi buku renungan yang isinya 365 renungan, tetapi saya suka dari renungan dia adalah renungannya sangat-sangat menyentuh dan sangat-sangat cerdas Bapak Ibu ya. Jadi nggak cuma hanya sekedar ilustrasi, lalu arti ayat, selesai gitu enggak ya. Benar-benar menggelitik kita. Nah, ketika kemudian saya mencoba untuk mendengarkan kembali, karena saya tahu saya sudah pernah belajar tentang kitab Yunus, sudah pernah baca tafsirnya, tapi saya pengen tahu lah ya, saya pengen tahu lebih lagi dari versinya Paul Tripp seperti apa dan kembali lagi Bapak Ibu. Saya ditegur. Kembali lagi ternyata ada banyak hal yang saya tidak tahu, itu bisa Paul Tripp itu sampaikan. Dari situ saya belajar begini Bapak Ibu, Alkitab itu kalau terus dibaca berulang-ulang, itu pemaknaannya selalu ada yang baru, entah kenapa. Ya kan? Kalau Bapak Ibu baca kitab misalnya kebijaksanaannya Konfusius misalnya, atau mungkin Tao Te Ching misalnya gitu ya. Saya pernah baca sekilas itu ya. Ya kalau dibaca lagi ya isinya ya itu aja gitu loh. Tapi kalau Alkitab itu dibaca itu ada yang melihat dari sudut pandang Amsal, ada yang melihat dari sudut pandang Mazmur, ada yang melihat dari sudut pandang Kristus. Selalu ada yang baru. Makanya kalau kemudian ada yang berkata bosan yang baca Alkitab, masalahnya bukan di Alkitabnya. Betul ya? Masalahnya adalah di dirinya. Betul ya? Karena entah kenapa kalau kita selalu, apalagi kalau Bapak Ibu rajin berkunjung ke toko buku rohani. Kan selalu ada buku-buku yang baru, betul ya? Punya pemaknaan yang baru, punya tafsiran yang baru dan lebih indah dan lebih menarik. Ya. Nah, Yunus ya kan kembali mengingatkan saya, kalau saya masih ingat waktu saya masih sekolah minggu gitu ya, ya kisah Yunus sekedar kisah Yunus selesai gitu ya. Tapi ternyata kalau kita mau lihat lebih dalam lagi Bapak Ibu, doktrin Allah itu ternyata kuat di sana. Ya kan? Kemudian doktrin tentang keselamatan juga ada di sana. Doktrin tentang kesetiaan Tuhan itu juga ada di sana. Sangat kuat sekali. Nanti kita akan lihat sama-sama, ya kan? Dan kita akan belajar bersama-sama. Oke? Nah, minta tolong next. Yang menjadi problem sekarang yang ada di dunia ini yang kelihatan itu kalau mungkin Bapak Ibu tahu YOLO ya, atau mungkin JOMO atau mungkin FOMO gitu kan. Kalau FOMO itu yang saya tahu fear of missing out. Jadi takut tidak diterima dalam satu grup, ya, biasanya problem remaja ya, fear of missing out atau mungkin YOLO ya kan, oke, you only live once gitu ya, oke.
Loh, sebenarnya tidak ada salah dengan kata YOLO, tetapi ketika kemudian YOLO, you only live once, terus kemudian dimaknai dengan koma gitu ya. Kalau gitu ya sudah, kita habiskan saja hidup kita di dunia ini dengan bahagia, betul ya. Kita kejar impian kita mau bersukacita, kita mau menikmati hidup ini gitu kan, titik, selesai gitu ya. Oke, nah itu problem yang terjadi sekarang. Ini ilustrasi YOLO, JOMO dan FOMO ini yang sedang ada di kalangan remaja, betul ya. Terus kemudian di beberapa negara barat ya, sejak LGBTQ kemudian diizinkan, dilegalkan. Kita tahu kan problem LGBTQ kan begini Bapak Ibu ya. Saya merasa saya perempuan, padahal saya laki-laki gitu ya. Maka orang harus menerima perasaan saya bahwa saya adalah perempuan, betul ya. Jadi sebenarnya problem daripada LGBTQ sebenarnya satu sebenarnya, bukan masalah genetika, bukan masalah hormon, tetapi masalah subjektivitas, betul ya. Kalau saya merasa saya bule, wah Bapak Ibu harus menghargai saya sebagai orang bule ya gitu ya. Oke, kalau saya merasa misalnya kemudian itu namanya transrasial, betul ya. Kalau saya merasa bahwa saya ini netral ya, Bapak Ibu harus terima saya secara netral. Bisa dipahami ya. Dan kita tahu bahwa ketika orang kemudian melawan desain Tuhan, menantang desain Tuhan, oke, mengutamakan subjektivitas diri dan menolak objektivitas daripada firman Tuhan, menolak keberadaan Tuhan, menolak keputusan Tuhan, masalah yang terjadi. Betul ya? Kerusakan yang terjadi. Sedikit saja masalah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat ya kan, loh kalau yang merasa dirinya perempuan padahal dia laki-laki diterima, bagaimana dengan saya yang merasa bahwa saya tuh mestinya terlahir cacat, wah, gitu kan. Tapi kok lahirnya normal. Gitu ya. Istilah ini namanya transable, ya. Jadi dia kemudian membuat dirinya cacat. Dan benar-benar terjadi loh Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat itu kan seorang yang punya 2 kaki, dia merasa dirinya, gua ini mestinya lahirnya lu nggak punya kaki. Tapi kok lahirnya punya 2 kaki, ya udah saya amputasi gitu kan. Diamputasi beneran. Dan yang sebelah itu, ya kan mulai dari kecil sampai dia remaja, dia punya penglihatan yang sangat jelas Bapak Ibu. Lalu dia mengatakan, saya mestinya terlahir sebagai orang yang buta. Akhirnya dia pergi ke dokter, lah lucunya orang tuanya mengizinkan, dokternya juga mengizinkan. Ya kan? Saya minta saya terlahir sebagai orang buta. Gitu kan? Akhirnya dicopotlah kedua matanya. Bisa dipahami ya? Oke, loh Pak itu kan hak-haknya dia. Loh memang betul, itu hak-haknya dia. Tetapi tanpa Tuhan kita nggak akan bisa melihat itu benar atau salah. Bisa dipahami? Kalau dari sudut pandang Tuhan sudah jelas. Kalau Tuhan menghendaki kita terlahir sebagai orang cacat, Tuhan mengerjakan rencananya di dalam hidup kita sebagai orang cacat. Betul ya? Tapi kalau Tuhan kemudian menghendaki mengerjakan rencananya dalam kehidupan kita sebagai orang yang tidak cacat, jangan mau jadi cacat. Betul tidak? Karena itu menghalangi, ya kan, efektivitas kita. Betul tidak? Bapak Ibu bisa berbuat banyak nggak ketika buta? Nggak bisa. Betul ya? Ketika kedua kakinya lumpuh bisa melayani lebih banyak lagi nggak? Nggak bisa. Para misionaris itu selalu berkata gini, andai ya hidup itu lebih panjang supaya aku bisa melayani lebih banyak orang, lebih lama lagi. Andai ya, itu ya, aku bisa kemana-mana ke suku ini, bisa melayani lebih banyak orang lagi. Para misionaris merasa dirinya sangat terbatas. Lah ini kok ada orang yang dikasih Tuhan, tubuh dengan lengkap, justru malah membatasi dirinya lebih sempit lagi. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Inilah pentingnya firman Tuhan, menjadi guide kita termasuk di dalam menghadapi filosofi-filosofi yang lagi muncul sekarang ini loh, kembali kepada Alkitab gitu kan. Nah yang menarik begini, William Thomas ini ya kan di grup pria, dia ranking renangnya 462. Dari semua pria yang ada di dunia ini dia renang urutan 462. Lalu dia kemudian merasa mempublikasikan dirinya, saya merasa diri saya adalah perempuan. Jadi diganti namanya Lia Thomas. Oke. Nah, terimalah saya. Kalau di Eropa kan kalau kamu merasa dirimu perempuan ya sudah diterima sebagai perempuan. Betul lah ya, subjektivitasnya sangat tinggi. Akhirnya dia diizinkan berenang di tim perempuan Bapak Ibu. Dan tebak, juara berapa? Juara 1. Sekarang dunia olahraga di Amerika lagi bingung, iki sajane ya apa ya gitu ya. Boleh enggak orang yang merasa dirinya perempuan, ya kan, berenang bersama-sama dengan perempuan? Beberapa atlet perempuan yang juara 2, juara 3 enggak terima. Loh kenapa? Dia enggak pernah cuti hamil. Betul enggak?
Perempuan itu ada cuti hamil loh, mau melahirkan cuti dulu, setelah melahirkan cuti dulu. Jadi ada satu masa gap di mana mereka itu down, betul ya? Dan mereka harus menanjak lagi untuk bisa menjadi seorang atlet yang lebih tangguh lagi. Dia tidak pernah ada menstruasi, tidak ada momen menstruasi, betul lah ya? Perempuan ada gitu kan, terus ditandingkan bersama dengan perempuan, ya justru menang laki-laki. Ya, itu fenomena yang ada di dunia ini Bapak Ibu, bahwa manusia ya kan merasa bahwa dirinya lah pengatur hidupnya. Manusia merasa dirinya tubuhku, ini adalah tubuhku. Bahkan kalau Bapak Ibu mungkin melihat teman-teman mereka yang pro dengan aborsi, mereka berkata, loh ini tubuh-tubuh saya, mau apa? Betul ya? Oke, saya masih ingat ketika mendengarkan khotbah dari Pak Yakub Tri, betul ya, didatangi oleh satu kelompok homoseksual gitu kan. Loh, ini kan tubuh-tubuh kami. Tuhan aja menerima kami apa adanya gitu kan. Pak Yakub Tri jawab, kayaknya Tuhan kita beda deh. Yesus yang kamu kenal mungkin lain kayaknya. Karena yang saya lihat di Alkitab Yesus tidak begitu. Yesus menerima kita apa adanya, bukan berarti kemudian kita seperti ada apanya, betul tidak? Kita dipanggil untuk bertumbuh semakin serupa seperti Kristus, memiliki pikiran dan perasaan yang seperti Kristus. Seperti yang Tante Linda saya sampaikan, bukannya Tuhan yang bersepakat dengan kita, justru kita yang harus sepakat dengan Tuhan. Itu Kristiani. Nah, tapi ini masalah yang di luar, bagaimana dengan kita? Siapakah pemilik hidup kita? Kita tahu bahwa ini adalah problem besar, bahkan juga menjadi pergumulan kita semua, termasuk saya secara pribadi. Karena dosa pertama manusia adalah itu, bahwa dia merasa bahwa ya sudah hidupku ya hidupku, aku yang jadi nomor satu, bukan Tuhan yang jadi nomor satu. Jadi gimana caranya supaya saya jadi nomor satu dan Tuhan tidak menjadi nomor satu dan saya nomor dua? Ya sudah, yang menjadi perbedaan antara Tuhan dengan saya apa? Oh, Allah menguasai satu pohon pengetahuan, betul ya? Manusia tidak menguasai, manusia menguasai semua pohon, tapi satu pohon tidak dia kuasai. Maka untuk membuktikan bahwa mereka setara dengan Allah, seimbang dengan Allah, ya udah diambillah perbedaan itu dan dimakan. Nah, kami menguasainya. Tapi justru ketika manusia melawan Tuhan, yang terjadi adalah manusia jatuh di dalam kesusahan yang lebih lagi. Kesulitan, bahkan keburukan, mulailah muncul yang namanya saling menyalahkan. Mulailah muncul kemudian pembunuhan yang dilakukan oleh Kain terhadap Habel. Manusia sejak itu kemudian semakin buruk dan semakin buruk dan semakin buruk. Tapi kita bisa melihat bahwa Tuhan di tengah-tengah keburukan manusia, Tuhan masih mengasihi manusia dan selalu menginterupsi dengan kasih-Nya, menginterupsi dengan jalan keselamatan dan menginterupsi dengan kesetiaannya. Itu Tuhan kita. Nah, tolong next. Nah, ini panggilan buat kita Bapak Ibu, ya kan? Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dia akan bertindak. Menjadi seorang Kristiani bagi saya secara pribadi kalau memakai hitung-hitungan akal saja. Prinsip-prinsip Kristiani bukannya malah menyulitkan kita. Justru prinsip-prinsip Kristiani melindungi kita dari kesusahan yang tidak perlu. Anda bisa bayangkan suatu saat misalnya anak kita, teman kita, saudara kita gitu kan yang mengenal Tuhan merasa, kok saya yakin Tuhan itu mencipta saya dengan kondisi buta. Apa nggak bingung kita, betul ya? Sudah dirawat, mulai dari kecil dikasih vitamin A, ya kan tiap pagi dikasih makan wortel, tiba-tiba dia merasa dirinya aku terlalu sebagai orang buta. Nggak bingung orang tuanya, betul ya? Oke, nah mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau lihat sekali lagi ya kan apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kita dan kenapa kepemilikan Tuhan atas hidup kita itu sangat penting. Ya kan? Kepemilikan Tuhan atas kita sangat penting. Next, mengenal siapa pemilik kita. Sekali lagi, kenapa kok kita untuk mengenal diri harus mengenal Tuhan? Karena kita nggak bisa mengenal diri kita dari diri kita sendiri. Mau nggak mau harus berasal dari atau dimulai dari Sang Pencipta kita. Oke? Singkat saja Bapak Ibu, saya tidak menjelaskan secara detail. Ya Bapak Ibu sudah tahu kisah Yunus sudah cukup lama, ya kan? Saya akan ambil poin-poin secara besar saja. Next. Ini masalahnya Yunus. Dan juga masalah kita. Jadi waktu saya mendengarkan khotbah itu, waduh, ya kan, seri pembelajaran itu iya ya, ini masalah kita. Yang pertama, Yunus adalah seorang nabi dan dia bukan orang berdosa. Kalau kita mungkin sekilas memandang, wah Yunus ini adalah orang bandel yang dipakai Tuhan. Gak,
Keliru. Yunus sebelum dia dipanggil, dia adalah seorang nabi. Jadi paham ya? Dan dia diterima di dalam kumpulan para nabi. Itulah kenapa kemudian kitab Yunus yang tidak ada pesan khusus antara Allah dengan Israel, ya kan, pesannya kan antara Allah dengan Niniwe, gak ada hubungannya sama Israel. Tetapi kitab Yunus diterima oleh orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena yang nulis jelas adalah seorang nabi. Sudah paham ya? Yunus adalah seorang nabi. Yunus adalah seorang yang percaya kepada Allah Yahweh. Yunus orang benar. Yunus orang baik. Betul ya? Yunus orang yang mungkin dikenal oleh kalangan para nabi. Tetapi ini loh Bapak Ibu, Tuhan kita itu begini loh. Apa yang sudah baik, apa yang sudah dianggap oleh orang baik, selalu itu Tuhan utik-utik, betul tidak? Saya jadi teringat dengan kisah si Ayub, betul lah? Saleh loh itu, setan aja ngaku ini, betul lah ya? Saya yakin kalau ketemu dengan setan, mungkin setan kenal Alex. Itu bukan orang saleh, misalnya mungkin begitu ya. Tapi Ayub ini orang yang saleh. Tapi orang-orang yang begini tuh entah kenapa Tuhan tuh kayaknya agak sedikit jahil gitu ya. Diutik-utik lagi gitu ya, kemudian dikorek-korek lagi gitu ya, dibengkok-bengkokkan lagi gitu kan, dikasih kesulitan lagi gitu kan. Tetapi kalau kita melihat, ternyata apa yang dipandang orang cukup, kalau Tuhan merasa belum cukup, Tuhan akan bentuk lebih lagi. Kalau menurut orang sudah baik, tapi Tuhan bilang masih belum baik, Tuhan akan bentuk. Bukan karena Tuhan benci orang saleh, tidak. Kalau kita bisa melihat bahwa Yunus sendiri yang menulis kisah itu Bapak Ibu. Karena Yunus merasa ada sesuatu yang hebat yang Tuhan kerjakan di dalam dirinya yang harus disampaikan kepada bangsa Israel. Apa itu? Lihat, Allah gak cuma mengasihi Israel, Allah juga mengasihi bangsa lain. Niniwe. Jadi kalau kemudian Bapak Ibu mungkin pada satu titik merasa, loh Tuhan aku sudah baik sih Tuhan. Kok masih mengalami A dan B? Loh Tuhan aku wis lurus jalanku Tuhan. Kok masih mengalami A dan B? Betul ya? Loh saya ini loh dari awal lo mengasihi semua orang. Lah kok masih difitnah tuh Tuhan? Betul ya? Loh saya ini datang dengan hati yang tulus, murni. Lah kok dibilang pelayanan saya ini kok tidak tulus dan murni? Percayalah Bapak Ibu, sometimes saya juga berpikir demikian. Tetapi percayalah bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan ketika kita sudah merasa lurus dan kemudian datanglah kesulitan kepada kita, percayalah bahwa Tuhan bukannya meninggalkan kita, bahwa bukan Tuhan bahwa Tuhan bukan berarti kemudian sedang menghajar atau tidak suka dengan kita, tetapi Tuhan sedang ingin membentuk kita. Tuhan ini mengerjakan sesuatu di dalam kehidupan kita. Dan percayalah sama yang terjadi pada Yunus, sama yang terjadi pada Ayub, bahwa Tuhan mau sending message melalui hidup kita. Dan Tuhan proses itu. Tuhan pimpin itu. Nah kalau kita kemudian kembali melihat ketika Tuhan ngoprek-ngoprek Ayub, ketika Tuhan ngoprek-ngoprek Yunus, akhirnya ketahuan kan ada masalah dengan Yunus, betul ya? Ketika kap mobilnya Ayub dibuka loh kan ada masalah kan, betul ya? Orang bilang bagus, keren, mulus, ya kan, lancar, nggak ada suara ini kok ketek-ketek gitu kan nggak ada. Tapi kalau Tuhan buka kapnya, pasti akan ketemu masalahnya. Betul ya? Kalau Ayub merasa harusnya saya ini orang baik, Tuhan harusnya baik sama saya. Tuhan betulin, betul ya? Yunus merasa, apa? Nanti kita akan sama-sama belajar. Yunus merasa bahwa mereka layak dihukum. Betul ya? Ngapain saya harus membantu mereka untuk tidak dihukum? Yunus berpegang pada yang namanya legalisme. Padahal Tuhan kita bukan Tuhan yang seperti itu. Tuhan kita adalah hakim yang baik. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kasih karunia. Yunus orang yang baik Bapak Ibu. Yunus seorang nabi. Tetapi yang lucunya adalah begini. Panggilan Yunus ini juga lain. Loh kalau kita gak bisa salahkan Yunus. Yunus ini kan begini. Yeremia dipanggil. Mau diutus Tuhan. Menemui bangsa Israel. Bertobatlah gitu ya. Daniel diutus untuk menemui bangsa Israel. Bertobatlah. Yunus diutus untuk menemui bangsa Niniwe. Orang Niniwe kenal Yunus enggak?
Anda bisa bayangkan kalau kita mau jadi Yunus terus pelayanan ke satu tempat yang tidak kenal kita gitu kan. Kalau Musa orang kenal, Daniel orang kenal, Yeremia orang kenal, Yesaya orang kenal, Elia orang kenal, ini nabi nih. Lah Yunus datang ke Niniwe. Mas apa mas? Gitu kan. Saya nabi. Nabi itu apa mas? Mereka tidak punya konsep tentang hukum Taurat. Mereka bangsa yang tidak kenal Tuhan, mereka bangsa yang tidak kenal Yahweh, mereka bangsa yang tidak kenal kitab Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, Imamat. Mereka bangsa penyembah berhala, bahkan mereka bukan hanya penyembah berhala, mereka adalah bangsa yang jahat. Bahkan bangsa ini adalah bangsa yang musuh utamanya Israel. Musuh utama, sering bikin gara-gara, sering membunuhin orang Israel. Ini mirip kayak gini loh Bapak Ibu. Bapak Ibu warga negara Ukraina, betul ya? Terus negara Bapak Ibu diserang Rusia. Terus Bapak Ibu dipanggil Tuhan. Pergi ke Moskow. Ya kan? Serukan mereka bertobat. Coba Bapak Ibu sebagai orang Ukraina gimana? Gak bisa, maunya kalau bisa Rusia hancur. Karena bikin negara saya hancur. Kan begitu? Adil kan? Apa yang Yunus rasakan itu adil loh. Kalau mereka hancur, ya sudah. Haleluya, puji Tuhan. Itu menurut Yunus. Tapi tidak menurut Tuhan. Sekali lagi, Yunus adalah orang yang baik. Yunus adalah seorang nabi. Tetapi kalau kita bisa melihat ketika Tuhan bekerja, beroperasi di dalam diri Yunus, akhirnya kita tahu bahwa ada satu masalah dalam diri Yunus. Oke, sehingga kemudian Yunus berpikir begini, ya sudah, cara yang terbaik adalah nggak pergi ke Niniwe, tapi pergi ke Tarsus. Kalau dia stay di Israel, Tuhan ada di sana. Bait Allah ada di sana, tabut perjanjian ada di sana. Ya udah, aku tak kelihatannya pergi, tapi nggak ke Niniwe, perginya ke Tarsus. Dalam hal ini Yunus berusaha mengakali Tuhan. Dia pikir dia akan lari dari Tuhan, dia bisa lari dari Tuhan. Jadi Yunus merasa bahwa dirinya adalah kayaknya rancangan yang terbaik bukan itu Tuhan, bukan supaya Niniwe bertobat, bukan. Yang terbaik itu adalah Niniwe dihancurkan. Dalam hal ini Yunus merasa lebih pintar dibanding Tuhan. Yunus merasa bahwa yang jadi penasehat itu bukan Tuhan gitu, tapi Yunus berusaha menasehati Tuhan. Karena Tuhan nggak bisa dinasehati, ya udah tak tinggal pergi dan lari. Bisa dipahami? Problemnya begini. Akhirnya dalam kisah di Yunus pasal yang pertama kita bisa melihat center dari cerita Allah atau Yunus Bapak Ibu. Pusat dari cerita Allah atau Yunus. Kalau kita bisa melihat, Yunuslah yang menjadi pusat. Yunus merasa dirinya bisa nego, Yunus bisa ngatur, Yunus bisa berdebat dengan Tuhan, bahkan Yunus lari dari Tuhan. Yunus merasa bahwa dirinya berhak atas hidupnya. Berhak atas apa yang harus dia lakukan. Berhak atas masa depannya. Ya kan? Tuhan mau pakai saya untuk itu. Enggak deh. Gua maunya begini. Gua maunya Niniwe yang hancur. Bisa dipahami ya? Aku tak pergi Tarsus. Seberapa banyak di antara kita yang Bapak Ibu yang merasa bahwa yang jadi pusat itu adalah kita, bukan Tuhan. Saya akan berikan gambaran begini. Kita menikah karena apa? Kita atau Tuhan? Kita bekerja karena apa? Untuk kita atau untuk Tuhan? Kita hidup untuk apa? Waktu kita bangun, apa yang kita pikirkan? Kita, rencana kita, mau kita, ambisi kita? Pernah nggak kita kemudian nengok apa yang menjadi maunya Tuhan? Betul ya? Ini yang menegur saya. Bahwa selama ini saya berpikir bahwa saya harus rancang masa depan saya A, B, C, dan D. Langkah saya adalah A, B, C, dan D. Saya mau ngarah ke sana. Saya kadang-kadang enggak berpikir apa sih yang jadi mau Tuhan dalam kondisi ini? Apa yang menjadi mau Tuhan di tempat ini? Apa yang menjadi mau Tuhan dalam komunitas ini? Apa yang menjadi mau Tuhan atas anak-anak yang dipercayakan kepada saya? Saya kadang-kadang nggak mikir. Saya merasa punya keluarga, punya anak, membahagiakan. Wah, inilah surga kecil saya gitu kan.
Tapi kita dipanggil bukan untuk menikmati, kita bukan dipanggil hanya untuk itu saja, kita dipanggil untuk misi gitu loh. Kalau anak-anak itu diberikan kepada kita, memang membahagiakan kita, tapi apa yang menjadi mau Tuhan atas anak-anak? Maka dengan demikian kemudian kita bisa berpikir, oh ada tanggung jawab yang Tuhan berikan. Saya harus memastikan mereka mengenal Tuhan dari kecil, saya harus memastikan mereka untuk melihat teladan dari kecil, melihat model apa yang baik itu dari kecil. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ketika kita mencoba untuk menghubungkannya dengan Tuhan, maunya Tuhan, rencana Tuhan, kita bisa tahu ada yang salah kok dengan rencana kita. Tetapi kita merasa bahwa kita adalah orang-orang yang ya Tuhan di sana, saya di sini. Betul lah ya, orang-orang yang di luar Tuhan juga begitu berpikir hal yang sama. Tuhan di sana, saya di sini, ya kan? Ya saya kerjakan ini untuk kepentingan saya, maunya saya, ambisi saya. Kita berpikir bahwa kita adalah pusat dari alam semesta. Kita berpikir bukan Tuhan yang menjadi pusat dari segala sesuatu. Kita berpikir diri kita lah yang paling penting. Betul lah. Kalau kita foto selfie, kalau kita kurang rapi, coba foto ulang, betul lah ya. Satu grup disuruh foto ulang gitu kan. Karena kita merasa bahwa diri kita lah yang paling penting. Poin yang ketiga, Yunus merasa bahwa kehancuran Niniwe itu fair. Itu adil. Jadi Yunus ini kalau boleh saya katakan Bapak Ibu akan cukup egois. Kenapa? Tuhan itu punya hati yang ingin mengasihi Niniwe. Yunus gak mau jadi alat Tuhan untuk Niniwe. Karena Yunus merasa Niniwe layak untuk dihancurkan. Niniwe layak untuk dihilangkan dari muka bumi. Niniwe pantas. Oke? Nah, Yunus merasa bahwa dia bisa deal dengan Tuhan, dia bisa nego dengan Tuhan, dia bisa menghindar dari Tuhan. Yunus mementingkan dirinya sendiri. Jadi kalau kita lihat pasal 1, 2, 3, 4, problemnya di mana? Saya ketemu bahwa Yunus sedari awal mementingkan dirinya sendiri. Dia tidak peduli dengan mau Tuhan atas hidupnya, dia tidak peduli dengan kasih Tuhan atas sesamanya, dan dia tidak peduli itu dan dia justru pergi meninggalkan Tuhan. Jadi paham ya Bapak Ibu? Ternyata kita akan bisa lihat ternyata Yunus punya masalah yang cukup besar. Yunus merasa bahwa rencananya lebih baik daripada rencana Allah. Niniwe hancur itu jauh much better Tuhan daripada engkau mengasihi bangsa Niniwe dan memulihkan Niniwe. Sekarang kita lihat Bapak Ibu, komparasinya Yunus dengan Yesus. Next. Oke. Kalau Yesus ditanya, guru sudah makan. Betul ya? Jawab Yesus apa? Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Makanan itu kan satu kebutuhan pokok, betul tidak? Tapi bagi Yesus, hal yang pokok itu bukan makanan. Hal yang penting adalah melakukan kehendak Bapaknya. Melakukan, memenuhi pekerjaan, rencana yang Bapa berikan kepada dia. Jadi Anda bisa melihat antara Yunus dengan Yusuf. Yunus dengan Yesus jauh berbeda. Yunus merasa bahwa rencana Tuhan, aku boleh tolak. Yesus merasa rencana Tuhan tidak mungkin bisa ditolak. Karena itu maka makanan pokok. Ada yang bisa nolak makanan? Kita bolehlah skip sehari makan sarapan itu kan, makan siang. Tapi pada satu titik suatu saat kita akan rengkuh itu, betul tidak? Tetapi Yesus merasa bahwa kehendak Tuhan, rencana Tuhan, itu jauh lebih penting. Ini teguran buat kita. Bapak Ibu, rencana kita dengan rencana Tuhan, manakah yang lebih penting? Planning kita dengan planningnya Tuhan, manakah yang lebih penting? Ini satu teguran buat kita. Saya sendiri merasa tertegur. Iya ya. Selama ini saya cuma mikirin saya duduk di atas tahta. Dan bukannya saya berpikir bahwa
Tuhanlah yang duduk di atas tata masa depan saya. Betul tidak? Ya. Ini satu teguran, satu nasihat yang diberikan kepada kita. Yesus saja, dia seorang Allah yang menjadi manusia. Ketika dia menjadi manusia, dia menempatkan Bapa di atas segala-galanya. Bahkan untuk urusan makan pun dia katakan yang paling penting adalah rencana Sang Bapa. Yesus menjadikan Bapa yang tertinggi, maunya Bapa yang terpenting, rencana Bapa yang paling agung. Itu Yesus. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu. Saat kita memandang masa depan, saat kita mau buat planning kita kemana? Ke Tarsus atau ke Niniwe? Kita mau hidup kita selanjutnya mementingkan diri kita sendiri atau menghidupi apa yang menjadi kepentingan dan mau Tuhan? Kita memang adalah orang-orang yang selamat. Tapi tahukah Bapak Ibu bahwa kita dipanggil, ya kan, bukan hanya sekedar selamat, betul ya? Kita dipanggil menjadi warga negara kerajaan Allah, supaya kita semua sama seperti Kristus, yakni orang-orang yang mengerjakan kehendak Bapa di zamannya. Bisa dipahami? Jadi gambaran saya berubah tentang kerajaan Allah. Bukan kumpulan anak-anak yang lucu-lucu, mari terima, ya mari datang anak-anak, oh ini anak-anak Tuhan semua gitu kan. Gambaran saya, akhirnya saya tahu bahwa Tuhan memasukkan kita dalam kerajaannya untuk menjadi tentara-tentara kerajaan Allah, betul gak? Karena tentara adalah orang-orang yang mengabdikan dirinya pada komandannya, betul gak? Ayo pergi, perang, bawa senjata, gitu kan. Sendan, belum sarapan, bisa gak? Luwenan, sendan ini lagi mesen pecel gitu kan. Gurung mari dibungkus, enten nono dan ya gitu kan. Bisa enggak? Enggak. Kita adalah orang-orang yang dipanggil dari kegelapan kepada kekerajaan terang. Bukan sebagai orang yang menikmati kerajaan terang, tetapi orang yang membawa terang itu kembali kepada kegelapan. Kita hidup dalam sebuah misi. Kita hidup di dalam sebuah rencana Tuhan. Siapa Bapak Ibu? Pak, bagaimana kemudian saya bisa punya pandangan yang demikian? Bagaimana kita bisa bertumbuh secara demikian? Next. Ini yang saya lihat dari kitab Yunus. Dan saya merasa Yunus berbicara Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang, mungkin sama-sama kita baca Bapak Ibu. Ini ayat yang sering sekali kita dengarkan ya di tempat ini. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang saya pelajari adalah begini, Yunus dipanggil untuk mengerjakan rencana Allah. Tetapi ketika Yunus menolak panggilan yang baik itu, menolak rencana itu karena dia merasa lebih pintar dibanding Tuhan, dia merasa lebih keren dibanding Tuhan mungkin ya, dia merasa bahwa lebih adil lah dibanding Tuhan. Allah beracara atas hidup Yunus. Ketika dia naik kapal, apa yang terjadi? Tuhan bekerja melalui badai. Ketika kemudian dia dilempar, apa yang terjadi? Tuhan bekerja melalui ikan besar. Ketika di dalam ikan itulah kemudian Yunus bertobat, ya kan? Dan kalau Bapak Ibu mungkin bisa lihat ya, Yunus pasal yang ketiga jelas sekali. Di situ kalimat Yunus bukan kalimat-kalimat ya Tuhan, bukan. Saknone aku rek, begitu, bukan. Justru kalimat-kalimat di mana kemudian di akhir itu kemudian Yunus mengucap syukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan masih bekerja di dalam hidupnya. Ketika dia dilempar keluar, kemudian setelah memberitakan Injil kepada bangsa Niniwe bertobat, Yunus sakit hati dengan pertobatan itu. Apakah Tuhan berhenti bekerja? Tidak. Tuhan tumbuhkan pohon jarak. Yunus senang. Akhirnya di tengah-tengah terik ini aku bisa berteduh. Apakah selesai? Tidak. Tuhan taruh satu ulat untuk mengikis daun-daunnya dan membuat pohon itu layu. Dan Yunus marah kepada Tuhan.
Dan kemudian Yunus deal dengan Tuhan dan Tuhan beracara dengan Yunus. Mari kita bisa melihat. Yuk next. Ya. Yunus 1 ayat 17. Perhatikan kalimat yang saya cetak merah. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Kalimat sebelumnya atas penentuan Tuhan, Tuhan mengirimkan badai. Yunus 4 ayat 6. Lalu atas penentuan Tuhan, Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus. Yunus 4 ayat 7. Ketika keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat. Anda bisa melihat, Tuhan itu bekerja bisa pada hal yang besar. Oke? Tuhan bisa bekerja melalui angin dan badai. Ya, Tuhan bisa bekerja. Tapi kalau kita bisa melihat, Tuhan juga bekerja melalui ikan yang besar. Badai taat pada Tuhan, ikan taat pada Tuhan, pohon taat pada Tuhan. Dan yang lebih menarik adalah Tuhan juga bekerja pada ulat yang kecil. Oh sebentar. Masih belum bisa nih? Halo? Cek. Suara saya kedengaran Bapak Ibu? Oh oke. Ya ini lebih seksi kayaknya suara saya begini. Artinya begini Bapak Ibu. Ya. Bahwa Tuhan itu bisa bekerja dalam hal yang besar dan Tuhan bekerja dalam hal yang kecil dan Tuhan bekerja dengan satu tujuan. Bahwa Bapak Ibu itu semakin serupa dengan Kristus. Karena Roma ayat 88 bahwa Allah bekerja dalam segala itu mendatangkan kebaikan. Apakah kebaikan itu kalau Bapak Ibu melihat 2 atau 3 ayat di bawahnya. Bapak Ibu bisa melihat bahwa kita bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Dalam hal ini kalau boleh saya katakan, Yunus sedang dibentuk oleh Tuhan untuk semakin serupa dengan Kristus. Apa itu? Yaitu memiliki pikiran seperti Allah, perasaan seperti Allah, cinta kasih seperti Allah. Mestinya sebagai seorang nabi, mestinya sebagai seorang yang dekat dengan Tuhan, kalau Allah memilih untuk mencintai bangsa Niniwe, Yunus seharusnya juga memiliki cinta yang besar kepada Niniwe. Betul tidak? Dan Tuhan deal dengan itu. Mungkin kamu diterima sebagai orang baik, oke, kamu diangkat sebagai nabi, oke, tapi ada satu problem yang hanya Tuhan yang tahu. Makanya kalimat ini aku, ujilah aku Tuhan itu pasti akan ketemu masalahnya, betul ya? Ya ini aku, ujilah aku Tuhan. Kalimat itu mungkin kalimat yang kayak mengerikan ya gitu. Tetapi dari pengujian itu kita bisa melihat bahwa Tuhan bekerja memurnikan umatnya. Bahwa perak yang Tuhan berikan atau mungkin kemurnian yang Tuhan berikan itu terus dikerjakan di dalam kehidupan kita terus menerus sehingga kemudian kita semakin mengkilap, semakin memancarkan kemuliaan Allah sehingga karakter kita, pikiran kita, perasaan kita seperti Kristus. Jadi kalimatku mau sepertimu Yesus gitu kan, disempurnakan selalu. Bagaimana Allah menyempurnakan kita melalui segala acara yang ada di dalam kehidupan kita. Maka jangan komplain saat kemudian kita menghadapi badai yang besar Bapak Ibu. Jangan kemudian kita merasa Tuhan itu benci dengan kita hanya karena kita ditelan ikan. Jangan merasa bahwa kemudian kita merasa tidak diberkati Tuhan ketika pohon jarak yang meneduhi kita, yang melindungi kita dari terik matahari itu tiba-tiba layu. Dan jangan juga kemudian kita marah karena Tuhan menaruh ulat dan bukannya kupu-kupu di dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa Allah bekerja melalui itu semua untuk mendatangkan kebaikan. Kalau Bapak Ibu lihat ketika Yunus dengan Tuhan berdiskusi, Tuhan berkata begini, pohon jarak itu loh, kamu gak ikut nanam, kamu juga gak ikut beli bibitnya kan, kalau mungkin pakai bahasa saya gitu ya. Kamu juga gak pernah ikut nyiram kan, kamu juga gak perlu tanam pagar atau ngasih pupuk kan, kamu nggak pergi ke petrokimia kan untuk beli pupuknya kan gitu kan. Itu tumbuh sendiri loh. Dan kamu mencintainya. Hei Nus, Niniwe itu dari siapa? Bangsa Niniwe siapa yang bikin? Aku kan. Betul ya? Yang menumbuhkan bangsa Niniwe sampai segede ini siapa? Aku kan. Kalau kemudian mereka jahat, kemudian mereka menentang Tuhan, kalau kemudian mereka
mereka menolak Tuhan, bahkan menyakiti umat-umat Tuhan. Tapi kalau aku masih mengasihi mereka, lu mau apa? Bisa dipahami? Kamu mau apa? Betul ya? Untuk sesuatu yang kamu nggak tanam aja kamu mencintai, ini loh aku yang membentuknya. Dan aku tetap mencintainya. Lu mau apa? Bisa dipahami ya? Dan sampai pada satu titik itu, tidak ada kelanjutannya. Yunus merasa bahwa bagian itu sudah cukup. Artinya begini Bapak Ibu, kalau kita bisa melihat Yunus yang awalnya merasa bahwa hidupku, ya kan, mauku, waktuku, masa depanku, aku tidak mau ngurusi itu. Kita bisa melihat Yunus akhirnya bertumbuh sebagai orang yang benar-benar rendah hati. Sampai namanya pun tidak ditulis sebagai orang pertama. Kalau Bapak Ibu nulis buku harian bagaimana? Aku bertemu dengan mantanku, misalnya gitu. Tapi Yunus tidak mengatakan aku di situ. Dia menaruh dirinya sebagai orang yang ketiga. Yunus dipanggil Tuhan. Yunus tidak mau menempatkan dirinya sebagai orang yang penting di situ. Yunus menjadikan Tuhanlah yang paling penting di situ. Saya tidak katakan bahwa menjadi seorang yang saleh harus mengalami ini semua. Tidak, Bapak Ibu. Tetapi ketika kemudian kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dan rencana Tuhan, dan kita lari dari panggilan Tuhan. Kalau boleh saya katakan itu kayak gini loh. Seperti anak yang maunya nyebrang karena dilihat ada bola di sana, tapi kita ngelihat ada truk yang mau lewat. Dia mau lari ke sana, kita pegang lebih kencang, betul tidak? Dan dia mau lari, kita pegang dengan kencang. Lari, kita pegang dengan kencang. Terus dia berkata, sakit Pak, kamu kenapa menyakiti aku? Kan begitu kan? Betul ya? Tapi sebenarnya genggaman kita itu adalah genggaman yang penuh dengan kasih karunia. Kalau hari ini kemudian kita mengalami kesulitan Bapak Ibu, ya kan? Gak harus kesulitan yang besar gitu. Kadang-kadang kesulitan yang kecil seperti ulat misalnya begitu kan. Percayalah bahwa Allah itu bekerja di dalam segala sesuatu. Kalau badai terjadi dalam hidup Yunus, kemudian ikan besar juga terjadi dalam hidup Yunus, kemudian pohon jarak dalam hidup Yunus, dan kemudian ulat juga terjadi dalam kehidupan Yunus, dan Yunus menuliskannya atas penentuan Tuhan. Maka kita bisa melihat bahwa Allah bekerja di dalam segala sesuatu. Maka kalau Yunus, di mana dia seperti ini dan Tuhan bekerja dalam segala sesuatu, nah kita apalagi kita, semua orang yang boleh dilihat dinaikkan di Roma 8, ini ayatnya sangat bagus sekali, ya kan? Semua orang yang dipilihnya, semua orang yang dibenarkannya, semua orang yang ditetapkan untuk semakin serupa dengan Kristus, maka setiap kita yang adalah orang-orang pilihan, Allah bekerja di dalam segala sesuatu. Boleh kita dengarkan khotbah-khotbah yang baik di mana Tuhan bekerja melalui hamba Tuhan yang luar biasa. Tapi percayalah, Tuhan yang sama juga bekerja di dalam kehidupan kita. Betul ya? Tuhan yang sama juga bekerja di dalam kehidupan kita. Supaya story hidup kita itu bukan menjadi cerita kita gitu loh. Cerita kita itu menjadi ceritanya Tuhan, bisa dipahami. Pak, lalu bagaimana caranya kita mengerjakan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita? Sederhana. Kata kuncinya cuma satu Bapak Ibu. Taat. Bagaimana kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? Kuncinya cuma satu. Taat. Problem dari Yunus kan sama kan? Dia tidak taat. Lalu Tuhan didik dia semakin taat. Supaya dia belajar untuk mengasihi bangsa asing ini. Supaya kemudian dia belajar untuk mengutamakan kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Tuhan didik. Taat. Problem terbesar kita. Selain kita merasa bahwa diri kita yang paling penting dan bukan Tuhan. Problem yang kedua adalah kita tidak mau taat. Kita merasa kadang-kadang, ya Tuhan, jujur-jujur terus nanti gimana gitu ya. Ya Tuhan kalau mengampuni terus nanti gimana gitu ya. Ya Tuhan kalau melayani terus nanti, lah gimana gitu ya. Oke, kan lebih baik gunakan waktu untuk yang lain gitu kan. Bisnis kah, usaha kah, apakah gitu kan, ambil kursus kan sebagainya gitu kan. Aduh,
nemuin satu orang, dengerin mereka, ngajak ngobrol, bukannya dia yang ngeraktir kita yang traktir dia, begitu kan. Aduh rugi, betul ya. Saya sometimes begitu Bapak Ibu. Sampai kemudian saya belajar dari banyak hamba Tuhan, saya belajar dari Om Yu sama Tante Linda kan. Kadang-kadang saya tanya kepada beberapa orang yang cerita gitu kan. Iya Pak Alex, kemarin saya konseling sama satu keluarga, ini mau cerai ini saya konselingi gitu kan. Terus kemudian besoknya saya konseling lagi dengan ini gitu. Saya bilang, "Pak, kalau konseling gitu kan waktunya banyak habis kan gitu kan. Bapak konseling berapa jam? Ya kadang 3 jam, kadang 2 jam gitu kan. Waduh Pak, kalau saya lebih baik saya pakai buat baca buku bisa habis 2 atau 3 buku, betul lah ya. Begitu kan. Tetapi yang bukannya saya merasa lebih baik, enggak. Saya merasa bahwa beliau ini jauh lebih baik gitu loh. Entah kenapa mereka bisa punya hati yang secara demikian gitu loh Bapak Ibu. Mereka bisa melihat bahwa melayani sesama mereka, menolong sesama mereka itu jauh, entah kenapa kok bagi kita ini, bagi orang yang tidak kenal Tuhan mungkin ya, atau mungkin seperti saya yang masih keduniawian gitu ya, gak untung, betul ya? Gak untung banyak. Tapi entah kenapa ketika mereka melakukannya, ya kan kita bisa melihat orang ini kayak Yesus, betul ya? Yesus kan datang di dunia ini bukan untuk menguntungkan dirinya, betul ya? Yesus datang ke dunia ini bukan untuk dilayani. Yesus datang ke dunia ini untuk melayani. Itu satu sikap yang perpindahan dari duniawi, satu sikap yang seperti Kristus itu butuh proses yang cukup besar. Tapi percayalah Bapak Ibu, kita bisa. Kita kan mampu. Loh kenapa? Karena Tuhan sedang mengerjakan itu di dalam kehidupan kita. Entah hari ini, entah besok, entah di masa yang akan datang, Tuhan akan mengerjakannya di dalam kehidupan kita. Percayalah. Maka ketika kemudian kita menghadapi kegagalan mungkin, kesulitan mungkin, planning kita tidak berjalan dengan baik, percayalah bahwa Tuhan juga bekerja di situ. Kalaupun sepertinya seolah-olah kita sedang hendak ditelan, percayalah. Di tengah-tengah hukuman Tuhan terhadap Yunus, kasih karunia Tuhan masih lebih besar daripada hukuman Tuhan. Itu yang saya pelajari. Dia mungkin menghukum Yunus. Tetapi di balik penghukuman itu ada satu kasih yang besar supaya Yunus lebih baik dari yang sebelumnya. Kalau kemudian kita mengalami satu kesulitan, seperti yang Tante Lida tadi ceritakan, ada satu orang yang bergumul dengan satu penyakit. Percayalah, di tengah-tengah itu semua Tuhan menghendaki kita lebih baik dari yang sebelumnya. Tuhan tidak pernah menghendaki kita hancur dan ditelan dan binasa oleh karena ikan. Betul ya? Tuhan juga tidak menghendaki kemudian kita mati karena teriknya matahari atau mungkin karena hal yang lain. Tetapi Tuhan menghendaki melalui semua proses di dalam kehidupan kita menjadi lebih baik. Dalam satu hari 24 jam Tuhan bekerja kok Bapak Ibu di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Pak, dari mana? Kita tahu bahwa Yunus melawan Tuhan, lari daripada Tuhan. Sehingga kemudian dia harus dibuang ke laut. Supaya Bapak Ibu tahu, Yunus pada hari itu dia belajar untuk mengasihi orang-orang satu kapal. Betul ya? Udah, kalian gak usah mati. Aku aja yang mati. Yunus belajar untuk mengutamakan orang lain dibanding dirinya kepada orang satu kapal. Beberapa hari kemudian, 4 hari kemudian, Yunus belajar untuk mengasihi bukan hanya satu kapal, tapi satu bangsa. Dan kemudian dia menceburkan dirinya dan ditelan selama 3 hari. Di situ ada kalimat, Tuhan, Engkau telah memanggil aku dari liang kubur. Dan kalau Bapak Ibu bisa melihat apa yang terjadi dalam kehidupan Yunus, saat kemudian sekitar 900 atau mungkin 1000 tahun kemudian, Yesus datang ke dunia ini. Dan Yesus berkata kepada orang Israel, tanda apa Engkau adalah Mesias bagi kami? Yesus jawab apa? Tanda Yunus. Dalam 3 hari, aku akan ditelan bumi dan aku akan bangkit. Sama seperti Yunus yang dia ditelan ikan besar, betul ya? Mestinya mati, betul ya? Dan kemudian dia dikeluarkan sebagai manusia yang hidup. Yesus menjelaskan, tanda bagi bangsa Israel adalah tanda yang sudah bisa mereka baca dalam kitab Yunus. Ya ini aku akan mati dan bangkit pada hari yang ke-3. Artinya begini Bapak Ibu, kesalahan Yunus, kesulitan Yunus, hukuman Tuhan atas Yunus, pembebasan yang Tuhan kerjakan juga dalam hidup Yunus, semuanya itu bisa dipakai Tuhan
untuk menjelaskan siapa Yesus. Sudah paham ya? Sekali lagi. Kesulitan Yunus, kesalahan Yunus, pembebasan Yesus, pembebasan Allah atas Yunus, pemulihan yang Tuhan kerjakan melalui terhadap Yunus, kesemuanya yang dialami Yunus itu bisa dipakai oleh Allah untuk menjelaskan siapa Mesias, siapa Yesus. Jadi di tengah badai, dibuang di laut, dimakan ikan, dan kemudian dilepaskan dari ikan, itu bukan hanya peristiwa atas Yunus saja. Tapi itu peristiwa yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan rencana Tuhan untuk menjelaskan siapa Allah. Apa yang hendak dia kerjakan di dalam kehidupan kita. Nah, signifikansinya begini. Anda dan saya, bukankah Alkitab sudah katakan bahwa Allah juga bekerja atas hidup kita. Allah itu juga bekerja atas kesalahan kita. Atas hukuman Tuhan atas kita. Teguran Tuhan atas kita. Pembebasan Tuhan atas kita. Pemulihan atas kita. Semuanya Tuhan kerjakan. Juga bukan untuk mengisahkan kita. Betul ya? Tapi untuk mengisahkan Allah. Membawa kemuliaan kepada Allah. Sehingga suatu saat nanti kita di sorga ketemu dengan Musa, Yunus, dan kita semua. Kira-kira kita ceritanya apa Bapak Ibu? Ceritanya apa? Gua udah punya mobil Alphard 3 Yunus. Kan enggak kan? Mereka semua akan bersuka cita, kenapa? Musa bersuka cita, saya dipakai Tuhan. Yunus bercerita, saya juga dipakai Tuhan. Dan Tuhan menceritakan kasih-Nya melalui hidup saya yang kecil dan mungil. Saya ini kan bukan nabi gede gitu kan, nabi kecil gitu kan. Oke, bahkan dia menggunakan ulat untuk mengajari saya tentang kasih Tuhan. Keren Tuhan itu ya, kreatif ya. Dia gunakan badai, dia gunakan ikan, dia gunakan ulat, kan pohon gitu kan. Untuk ngajarin saya tentang kasih Tuhan. Dan bukankah kita nanti bertemu dengan mereka juga berkata, iya, Tuhan juga mengerjakan hal yang sama di dalam kehidupan saya. Jatuh bangun saya, pemulihan yang saya terima, berkat yang saya terima, pembebasan yang saya terima, setiap problem juga yang saya terima, Tuhan pakai untuk menceritakan kemuliaan-Nya. Sehingga setiap orang boleh melihat, kamu kok bisa gitu ya? Ya saya punya Tuhan, kan gitu kan mestinya. Kan mestinya kamu marah sama Tuhan, kamu mestinya begini gitu kan. Enggak kok, saya merasa Tuhan saya baik dalam hidup kita, betul ya? Ya kan? Saya akan ceritakan sedikit lah Bapak Ibu ya. Beberapa waktu yang lalu, ini bukan sombong ya, hanya pamer saja. Enggak. Teman-teman saya itu berkata begini, waktu kami bikin seminar pelajar, supaya Bapak Ibu tahu, itu hampir semua saya kerjakan. Ya kan, karena kalau ngumpulin guru agama ini beda dengan kegiatan gereja. Guru agama ini susah Bapak Ibu. Kalau nggak ada cuannya, biaya 150 itu nggak mau datang. Susah, mentalnya memang mental seperti itu gitu ya. Tapi saya punya kerinduan mau kerjakan itu. Ya kan, dan targetnya dari 300, kemudian ternyata yang datang 450. Itu satu acara yang baru, ya kan, yang digagas oleh pengurus guru agama gitu kan. Nah, tapi dalam mengupayanya itu nggak gampang gitu loh. Kadang ada fitnah, kadang ada sampai ada yang kemudian berkata begini, wah ini Alek ini kayak mau cari cuan, betul ya? Ini karena sudah ada kumpulan pelajar, kenapa dia harus bikin lagi gitu? Jadi banyak gosip, banyak cerita. Tetapi saya bisa bertahan, bukan berarti kemudian mampu loh ya. Saya bisa bertahan dari itu semua, ya kan? Dan kemudian acara berjalan dengan baik, banyak orang yang diberkati. Bapak bisa bayangkan, ngumpulin pelajar dan mereka dengar 4 sesi khotbah. 4 sesi. Semua kegiatan itu cuma 1 sesi pulang, 1 sesi pulang. Ini 4 sesi dan mereka pulang. Juga bukan sebagai orang yang lelah gitu loh. Bukan sebagai orang yang lemes gitu, capek gitu. Enggak, mereka tuh pulang happy gitu. Saya bisa melihat gitu loh. Waktu mereka makan siang itu di parkiran, di jalan-jalan itu, wah tuh senang gitu ya. Saya merasa bahwa puji Tuhan, saya melalui hidup saya yang kecil ini Tuhan bisa pakai untuk menggagas kegiatan ini gitu kan. Meskipun duitnya terseok-seok gitu kan. Gereja Oikos membantu Bapak Ibu dalam hal ini gitu kan. Oke, ya kan saya juga keluar sendiri gitu kan. Jadi wah gitu ya. Tetapi apa yang membuat saya bisa bertahan di tengah deru fitnah yang paling menjadi pergumulan saya adalah begini Bapak Ibu. Karena sebelum-sebelumnya saya juga mengalami fitnah. Mau apa difitnah, mau nikah difitnah. Saya pikir Tuhan kenapa wajah saya ini kayak wajah fitnah, betul lah ya. Saya merasa dalam banyak hal kenapa saya difitnah gitu loh.
Iya kan? Oke, jadi entah kenapa, apakah mungkin kayak Prabowo gitu, memang muka saya ini muka pengkhianat begitu ya, gitu ya. Gitu. Saya mungkin bisa berkata, muka saya ini muka bahan fitnah begitu kan, entah kenapa saya difitnah gitu kan. Tapi saya terus belajar mengampuni, saya belajar mengasihi mereka yang fitnah, entah kenapa Bapak Ibu, yes, karena pada intinya karena saya mau taat aja gitu kan. Pernah saya memenggam ke sakit hati itu cukup lama gitu kan, 1 tahun. Lalu kemudian Tuhan bilang sampai kapan gitu loh, ya kan, sampai kapan kamu pegang itu. Mempengaruhi hidupmu, enggak mau belajar, enggak mau apa, enggak mau baca Alkitab, enggak mau berdoa gitu kan. Akhirnya saya putuskan menyerah. Saya masih ingat, saya menyerah. Ya udahlah Tuhan, pakai caramu. Saya mengampuni dia. Maka mulai dari situ saya berdoa, memberkati dia. Dulu saya berdoa, nek bisa mati Tuhan gitu ya. Nek bisa habis orang itu Tuhan, enggak bisa saya kalau bisa besok saya enggak lihat dia gitu kan. Tapi kali ini kemudian saya menyerah, betul-betul saya menyerah. Maumu Tuhan. Kalau engkau minta aku mengampuni, aku mengampuni. Jadi saya mengerjakannya dengan kondisi menyerah. Tapi proses menyerah saya, itu adalah sebuah ketaatan, betul tidak? Betul ya? Jadi sebenarnya orang taat itu bukan mengerjakan sesuatu sebenarnya. Orang taat itu menyerah kepada Tuhan. Maunya Tuhan deh. Betul ya? Dan akhirnya kemudian setelah melewati berbagai proses fitnahan Bapak Ibu, akhirnya saya bisa melihat, oh ini toh yang Tuhan mau. Andai kalau sebelumnya Bapak Ibu, saya tidak tahan atau mungkin saya gagal di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan ketika saya difitnah, mungkin kegiatan ini tidak terjadi. Mungkin momen di mana saya bisa memberkati banyak orang, itu tidak terjadi. Berarti untuk kegiatan ini, saya meyakini Allah itu bekerja sejak masa muda saya gitu loh. Ya kan? Difitnah, dibully gitu kan. Oke, akhirnya saya mampu. Akhirnya saya bisa. Dan kemarin juga waktu saya ikut acara orang yang menfitnah saya bisa ketemu dengan dia gitu loh. Udah enggak ya ada sedikit-sedikit gimana gitu, tapi ya entah kenapa saya mampu gitu loh, bertemu dengan dia, bicara dengan dia gitu kan. Oke, dan kemudian bisa ngobrol bahkan memberkati acara dia. Saya bisa melihat gitu loh. Dan saya bukan orang hebat loh Bapak, saya bukan orang hebat, cuman proses itu kemudian bisa terjadi ketika kita mulai menyerah kepada Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah kecil. Ya udah Tuhan, aku ikuti caramu. Ya udah Tuhan, aku ikuti maumu. Ya udah Tuhan, aku ikuti rencanamu. Hanya dengan cara demikian Bapak Ibu, kita bisa dipakai Tuhan. Yunus ketika dia pertama kali mengalami badai, ya udah Tuhan, aku ikuti rencanamu. Aku saja yang mati, bukan orang ini. Karena aku tahu aku yang salah. Dan ketika dia ditelan ikan, kemudian dimuntahkan ikan, Tuhan terus berproses gitu loh. Tuhan mengendaki pertobatan Yunus nggak cuma sekali, betul ya? Tapi berkali-kali loh. Meskipun dia sudah dimakan ikan, apakah Yunus kemudian totally bertobat? Puji Tuhan, aku punya hati seperti Bapa gitu kan? Enggak gitu loh. Ketika Niniwe bertobat, sakit hati. Tuhan proses lagi, Tuhan proses lagi, Tuhan proses lagi, dan Tuhan proses lagi. Saya percaya bahwa kisah Yunus adalah kisah kita. Kesalahan Yunus adalah kesalahan kita, betul ya? Bukankah kita juga punya kesalahan seperti Yunus ya? Merasa diri kita lebih penting dibanding Tuhan. Mau ya kan merasa bahwa Tarsus kita itu lebih penting dibanding Niniwe. Tarsus kita itu lebih indah ketimbang Niniwe. Dan percayalah ketika Tuhan berproses dalam kehidupan kita, sekali lagi bukan Tuhan marah. Kalaupun Tuhan marah, di balik kemarahan Tuhan ada anugerah yang lebih besar lagi. Maka kita katakan bahwa Allah itu adalah kasih, karena Allah punya sifat kekudusan, keadilan, ya toh. Terus kemudian Allah yang menghukum kejahatan itu dengan sangat bengis gitu kan, seperti itu ya. Tetapi Allah kita nggak bilang Allah itu adalah kudus, bukan. Allah adalah adil, bukan. Allah adalah kasih. Karena di balik kekudusannya, di balik keadilannya, sifat yang paling besar adalah kasih. Maka dengan demikian Tuhan berproses dalam kehidupan kita, supaya kita semua semakin serupa dengan Kristus. Kenapa sih Tuhan kok diproses terus? Kenapa sih Tuhan diproses terus? Karena memang kita adalah orang yang ditargetkan untuk menjadi sama seperti Kristus. Jadi mari kita meresponi kesalahan kita, pelanggaran kita, atau mungkin konsekuensi yang kita terima seperti Yunus. Syukur kepada Tuhan yang terus bekerja di dalam kehidupan kita.
Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat segala kebaikan-Mu. Hari ini kami melihat bahwa Tuhan benar-benar tak henti